Halo, oke. Video kali ini saya mau membahas mengenai aplikasi apa aja yang kita butuhkan selama mengikuti kuliah online, ya, daring di ITB atau di kampus yang lain lah gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya punya beberapa software rujukan yang perlu kita persiapkan selama mengikuti kuliah online ini. Apa aja sih itu? Check this out. Oke? Ini biasa account-nya INA ITB ya, dari Six gitu ya, menggunakan Teams ya. Ini bisa dilihat di sini. Jadi software yang pertama yang harus kita punya itu adalah MS Teams, dan kalau Anda ingin menginstal MS Teams bisa diunduh di sini ya. Pergi saja ke microsoft.com, lalu bisa unduh Microsoft Teams ya, untuk desktop ataupun untuk handphone. Jadi Anda bisa juga install di handphone Anda gitu ya. Mana tahu pada saat kuliah online Anda di luar, tidak bersama dengan laptop, Anda bisa join meetingnya dengan handphone misalnya, seperti itu. Oke. Nah, tetapi kebanyakan dosen-dosen, karena MS Teams ini menurut pengalaman kita setelah 2 minggu kuliah itu agak berat. Jadi sebagian memakai yang namanya Zoom. Nah, itu aplikasi yang kedua, memakai Zoom ya. Nah, masuk ke Zoom ini. Nah, di sini kalau Anda perhatikan misalnya meeting and chat itu ya, di bagian bawah itu ada bagian untuk download Zoom clients for meetings gitu kan. Kita perlu juga sign up di sini, butuh email ya, email yang Anda harus mempersiapkan email Anda ya. Kemudian nanti Anda bisa mendownload ini, install di laptop Anda ataupun bisa juga di handphone. Ini ada download Zoom mobile apps for Android atau iPhone. Jadi bisa juga di handphone ataupun di laptop kita ya, desktop kita gitu. Jadi itu yang kedua ya. Yang pertama tadi MS Teams, lalu yang kedua adalah Zoom ya. Nah, sekarang aplikasi yang ketiga seperti biasa, Anda mungkin ya, ini kita dari dari S1 lah pasti sudah tahu ya, kita akan pakai Microsoft Office ya. Nah, saya pakai Microsoft Office 2013 ya. Di dalam Microsoft Office itu ada Excel ya, untuk mengerjakan tugas-tugas dalam bentuk numerik misalnya. Lalu kemudian ada PowerPoint. Nah, biasanya untuk S2 atau S3 itu lebih banyak ke presentasi, kita harus menyiapkan presentasi biasanya dalam PowerPoint ya. Lalu kemudian ya seperti bahasa Word. Ini untuk tugas-tugas, biasanya dosen kalau di TB mengasih tugas baca, kita disuruh untuk merangkum textbook. Nah, itu kita buat dalam bentuk Word, nanti kita convert ke PDF lalu dikirimkan ke dosen yang bersangkutan atau diunduh ke di-upload ke MS Teams. Di video sebelumnya saya sudah tunjukkan untuk mengupload tugas-tugas kita. Oke, jadi ini Office itu adalah software yang ketiga. Lalu kemudian biasanya dosen itu menyerahkan tugas itu ya melalui MS Teams itu, biasanya itu dalam bentuk dia dalam bentuk PDF. Jadi kita harus punya satu software yang bisa membuka PDF file ya gitu, sehingga kita bisa membuka tugas-tugas yang diberikan dosen. Nah, saya biasanya pakai Adobe Acrobat Reader DC. Nah, ini ya, Acrobat Reader DC. Nah, saya pakai ini, Anda bisa install. Jadi ini kita bisa buka semua file-file yang memiliki extension PDF ya. Oke, setelah Adobe Acrobat Reader, kita butuh yang namanya ini Filmora. Nah, Filmora ini ya gunanya adalah untuk merecord video. Jadi kalau seandainya saya dalam Microsoft Teams lalu kita ikut join meeting misalnya ya, atau dalam Zoom ya, lalu ketika saya hidupkan Filmora Screen ini Filmora Screen akan merecord semuanya diskusi kita yang ada di Zoom atau Teams. Jadi merecord internal audio, tapi juga merecord external audio gitu. Artinya kalau kita ditanya dosen, lalu kita menjawab, itu akan terecord juga gitu. Jadi ini cukup handy ya buat saya. Jadi
Saya suka banget nih dengan Filmora Screen ini gitu. Jadi kalau Anda browse how to disappear, how to remove watermark atau crack in Filmora Screen 201. Nah, jadi dia menjelaskan bagaimana menginstal Filmora, lalu bagaimana supaya menghilangkan watermark di Filmora kita. Karena setelah kita merecord menggunakan Filmora, itu kalau kita ekspor sebagai MP4 ya, untuk ekspor as video, itu nanti watermark ada di halaman video kita itu, dan sangat mengganggu sekali gitu. Makanya kita perlu menghilangkannya itu. Nah, salah satunya menghilangkan itu di sini di video ini. Anda bisa browsing sendiri di YouTube ya, how to remove watermark or crack in Filmora Screen 201. Itu di bagian deskripsinya. Ini Dani 5372 yang membuat video ini di YouTube. Dia punya downloadan Filmoranya, lalu kemudian cracknya gitu. Lalu Anda tinggal ikuti saja bagaimana cara mengcracknya. Simple banget, nggak susah gitu, sehingga nanti ketika Anda mengekspor video Anda, hasil rekaman kelas online Anda itu tidak ada watermarknya gitu. Tapi sebenarnya di ITB sendiri hampir semua dosen, saya bilang semua, saat ini semua dosen yang memberikan kelas itu merecord. Jadi ketika di Zoom dia akan merecord, lalu hasil record tersebut akan diberikan kepada kita. Begitu pula ketika di Teams ya, selesai kuliah, lalu hasil record dari Teams itu akan diposting seperti ini, diposting. Nah, ini adalah hasil meeting kita hari ini gitu. Lalu kita tinggal klik download, kita akan bisa lihat videonya berulang-ulang gitu. Lalu saya juga pakai ini namanya snipping ya. Kelebihannya ini kita bisa memprint screen area yang kita mau gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kemudian bisa kita save sebagai PNG. Ini ada pilihannya PNG, JPEG, GIF ya. Itu kita save ke folder di mana kita suka. Jadi ini snipping tool ini itu is a must buat saya ya, buat saya secara pribadi gitu. Nah, itu aplikasi yang saya pikir terakhir gitu ya. Nah, berikutnya kadang-kadang dosen yang bersangkutan itu seperti di ITB, mereka punya namanya channel YouTube masing-masing gitu, di mana mereka memposting setiap kegiatan perkuliahan mereka atau penjelasan mengenai topik-topik di kelas mereka gitu. Contohnya misalnya ini analisa numerik lanjut ya. Kalau saya login sebentar, itu biasanya mereka posting di dalam kanal YouTube gitu ya. Dan biasa kalau kita buka YouTube itu kadang-kadang agak ribet ya, harus buka lagi, kadang sinyal jelek begitu ya, videonya kadang berhenti. Jadi ada baiknya kalau seandainya video YouTube tersebut kita copy gitu, kita download gitu ya, pakai YouTube downloader gitu. Ada banyak aplikasi YouTube downloader, tapi kalau saya sendiri saya nggak pakai itu ya. Misalnya video ini ya, salah satu video yang saya punya ini, misalnya saya share ya, nah ini ada linknya, saya copy, itu saya pakai ini, saya pergi ke web ini. Anda mungkin bisa perhatikan in.saffron.net, ini bisa disimpan ya. Nah, ini paling handy buat saya dan saya udah pakai ini bertahun-tahun. Jadi kalau saya copy link YouTube tadi, mata kuliah dari dosen saya tadi, lalu kemudian ini sudah muncul gambarnya dan judul perkuliahannya, lalu saya tinggal klik download aja. Jadi itu aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama Teams, lalu kedua Zoom, lalu kemudian Office ya, Word, Excel, dan PowerPoint, lalu keempat Adobe Acrobat Reader, lalu saya menggunakan Filmora Screen ya untuk screen dan video capture ya, lalu snipping, lalu kemudian yang terakhir ya, media yang terakhir ini saya pakai ini saffron.net ya, untuk mendownload video-video YouTube yang direferensikan oleh dosen saya. Oke, demikian video yang bisa saya buat ya mengenai aplikasi yang bisa jadi referensi Anda. Kalau menurut Anda ada aplikasi lain yang sebenarnya lebih baik, lebih bagus,
Kasih tahu di comments ya. Oke, please. Oke? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you next video.